Kring kring kring. Tak lama kemudian, bel masuk pun berbunyi, dan itu melerai pertengkaran gue sama Farhan. Semua murid pun duduk rapi dan bersiap saat guru memasuki kelas. Jam pertama pagi ini adalah bahasa Inggris. Pelajarannya Bu Susi. Orangnya gendut, pakai kacamata dan killernya nauzubillah. Jadi anak-anak udah mingkem semua pas bel masuk berbunyi, siap-siap buat nyambut kedatangan Bu Susi. Biasalah, takut kena semprot pagi-pagi kalau sampai gak rapi duduknya. Tak lama kemudian, Bu Susi pun sudah memasuki kelas karena dia termasuk guru yang rajin dan disiplin. Killernya apa lagi? Selamat pagi anak-anak, ucap Bu Susi saat masuk kelas. Pagi Bu, jawab kami bersamaan seraya berdiri untuk menghormati Bu Susi yang sudah berdiri di depan. Silahkan duduk, ucap Bu Susi dan kami semua pun duduk dan mulai membaca doa sebelum pelajaran dimulai seperti biasa. Itu pun sudah titah oleh Bu Susi. Setelah selesai membaca doa, kumpulkan PR bahasa Inggrisnya masing-masing, perintah Bu Susi sambil membenarkan posisi kacamatanya yang hampir melorot ke hidungnya. Maklumlah, hidung orang Indonesia kan kebanyakan mancung ke dalam atau mancung yang tertunda. Mungkin masih di pelending dulu ya mancungnya. Jahahaha. Forgetin aja lah soal hidung mancung ke dalam itu. Sekarang anak-anak sedang sibuk mengeluarkan buku PR-nya masing-masing. Begitu juga gue. Dengan gue yang udah siap buat ngumpulin buku gue ke depan. Soalnya nih tugas udah gue kerjain seminggu yang lalu. Soalnya kalau gue sampai lupa sama tugas bahasa Inggris ini, bisa kelar hidup gue pagi-pagi. Ra, lo udah kan PR-nya? Tanya Farhan saat gue udah mau bangun dari duduk gue dan mengumpulin buku ke depan. Iya udah. Ngapa lo mau nyontek? Tanya gue sinis. Gue udah apal sama nih anak pasti mau nyontek kalau udah bicara halus sehalus sutra. Prat, sutra apaan coba? Hehehehe, enggak kok, siapa juga yang mau nyontek. Oh bagus deh kalau gitu, kirain mau nyontek, ucap gue dengan nada songong karena kesal sama kelakuan dia tadi. Tapi saat gue mau beranjak ke depan, tunggu dulu, ucap Farhan nahan ujung baju gue. Ngapa lagi? Tanya gue kesal. Gue emang gak mau nyontek, cuma gue mau lagi lo bagi-bagi ilmu lah sama gue. Hehehehe, ucapnya cengengesan kayak orang kagak punya dosa nih anak. Gak nyadar apa dari tadi dia bikin rusuh dan bikin gue kesel mulu. Bagi-bagi ilmu pala lo, kotak itu sama aja PA, jawab gue sinis campur kesal. Sumpah ya nih anak manusia satu minta ditempleng kayaknya. Ayolah Ra, dikit aja, yang penting buku gue isi sama jawaban. Kalau punya ilmu itu kan emang harus bagi-bagi dan diamalin Ra, jawabnya yang udah halalin segala cara buat gue kasih contekan. Iya, tapi gak kayak gini juga caranya. Kalau kayak gini caranya sampai kiamat lo kagak bakal mau belajar dan usaha sendiri PA, ucap gue dengan suara pelan agar anak-anak yang lain kagak dengar dan gue gak jadi pusat perhatian mereka di kelas ini. Ayo Ra, masa lo kagak mau bantuin temen lo yang lagi kesusahan dan diambang maut? Gimana kalau gue kena siraman kolbu pagi-pagi sama Bu Susi? Mending siraman kolbu. Kalau gue sampai dihukum gimana? Lo kagak kasihan sama gue unyu-unyu ini? Ide unyu-unyu pala lo kotak, jijik tau gak gue dengernya. Udah kayak bencong-bencong di pasar malam lu ngomong kayak gitu.
Lo mah gitu ya Ra, kagak ada kasihan-kasihannya sama gue, ucap Farhan sok sedih yang bikin gue mau nampol dia aja. Bodo amat, suruh siapa lo kagak ngerjain PR. Kalaupun lo dihukum pagi ini gue bersyukur banget dah bisa lihat lo sangsara dan nelangsa. Dasar mak lampir lo Ra, gue nikahin baru tahu rasa lo, sambung Farhan yang udah mulai ngeselin lagi karena cara sok setnya kagak mampan sama gue. Lah bodo amat dia mau dikasih siraman kalbu kek, mau dihukum kek, bukan urusan gue. Suruh siapa dia kagak ngerjain PR, konsekuensi itu mah biarin dah dia dihukum. Senang banget gue kalau itu sampai kejadian. Ngegame mulu sih sampai lupa waktu, mampus makan tuh game. Bodo amat, jawab gue beranjak ninggalin dia buat ngumpulin buku gue. Tapi tiba-tiba, kalau gue gak ngumpulin PR berarti lo juga harus gak ngumpulin, biar kita impas dan sama-sama dihukum bareng, ucap Farhan sambil ngerampas buku tugas gue pas gue mau ngumpulin ke depan. Kampret, balikin gak buku gue, ucap gue kesal tapi sengan suara yang pelan biar anak-anak yang lain kagak dengar celotehan gue yang lagi maki-maki Farhan. Kagak bakal, lihat nih, jawab Farhan sambil ngerobek kertas di buku gue yang sudah berisi jawaban tugas-tugas bahasa Inggris dari Bu Susi. Sumpah ya, lo minta disantet tahu gak, ucap gue kesel sambil duduk kembali di kursi gue di samping orang gila ini. Bodo amat, emang gue pikirin makanya jangan pelit-pelit lo jadi orang, kagak bakal masuk surga orang yang pelit, jawabnya yang sok ngustad tapi salah tempat dan perkara. Kampret, gila lo, gue benci banget sama lo tahu nggak, ucap gue kesel kesalnya sambil tiduran kepala gue di meja dan gak terasa air mata gue jatuh karena gue kelewat kesel sama Farhan yang udah ngerobek buku tugas gue. Gak tahu apa dia kalau gue ngerjain tugas itu sampai begadang larut malam. Sumpah gue benci banget sama dia. Kenapa gue harus punya teman sekelas sekaligus sebangku kayak dia sih? Ra, gak mau ngumpulin PR, tanya Anis dengan suara lembutnya yang udah noleh ke belakang ke arahku. Enggak Nis, gue lupa ngerjain tugasnya, jawab gue sambil berusaha menghapus tetes air mata gue yang sempat jatuh tadi. Tumben, lo lupa ngerjain PR lah. Biasanya lo selalu rajin ngumpulin setiap tugas yang dikasih sama guru. Kalau ini Kirana yang juga ikut nimbrung nanyain gue yang enggak ngumpulin PR. Iya Ki, soalnya akhir-akhir ini gue sibuk bantuin bunda di toko, jadinya sampai lupa deh buat ngerjain tugas sekolah, jawab gue sendu sambil tersenyum kecil tapi terpaksa. Kalau lo dihukum gimana, tanya Kirana pelan. Nggak apa-apa deh, udah konsekuensi gue, salah gue juga kan, hehehehe, jawab gue cengengesan, padahal mah pengen banget maki-maki si Farhan. Ya udah deh, semangat ya, semoga hari ini Bu Susi lagi baik hati dah, sambung Kirana. Iya Ra, sambung Anis nggak mau kalah. Amin, hehehehe, jawab gue sambil cengengesan. Sedangkan si Farhan kurang otak itu udah bersikap bodoh amat dan gak peduli sama keadaan gue yang udah kesel banget sama kelakuan dia, yang gak mikir-mikir dulu kalau mau bertindak. Noh, pengen gue makan aja nih anak. Bukunya kurang 2. Siapa yang tidak mengumpulkan PR-nya maju ke depan, ucap Bu Susi dengan nada suara yang udah meninggi. Sedangkan gue udah getar-getar dengan suara Bu Susi yang udah memenuhi seisi kelas. Cepetan maju ke depan yang tidak mengumpulkan PR, ulang Bu Susi dengan suara yang lebih keras dan sambil memukul meja pakai penggaris papan.
Fahira, Farhan, kalian berdua maju ke depan. Ibu tahu kalau kalian tidak mengumpulkan PR. Sudah ibu cek nama kalian satu-satu di buku absen, dan cuma nama kalian nggak ada di salah satu buku PR ini. Sambung Bu Susi dengan suara yang keras yang bikin semua anak-anak mingkem, nggak bersuara satupun. Mampus deh gue, dah hidup gue, killer banget dah nih guru. Woi, ayo maju, ajak gue ke Farhan yang malas-malasan buat maju ke depan. Ayo dah, udah Lara, kagak usah tegang gitu. Bu Sisi juga manusia kok, cuma tunuhnya aja berbadan raksasa. Jawab Farhan asal nyeplos. Kayak enteng banget gitu dia ngomong kayak gitu sama guru. Didengar Bu Susi baru yo hunih anak. Ya udah ayo lo duluan jalannya, ucap gue nyuruh Farhan jalan lebih dahulu. Ya udah, ayo dah, ucap Farhan santai. Sedangkan gue udah ngekor di belakang si manusia kurang otak ini. Entah dia ini kurang otak atau emang gak punya otak sama sekali. Ya, kami pun maju ke depan bersamaan. Gue udah nundukin kepala karena malu dan takut, sedangkan si Ogep ini cuma biasa-biasa aja, kagak ada getir-getirnya. Kenapa kalian gak ngerjain PR yang ibu kasih? Ucap Bu Susi dengan suara yang gak bisa dibilang pelan dan lembut. Maaf Bu, lupa, jawab gue takut sambil nundukin kepala, dan suasana kelas pun udah sepi. Gak ada yang berani buka suara waktu Bu Susi udah mengeksekusi gue sama Farhan. Apakah tidak ada alasan lain selain kata lupa? Tanya Bu Susi lagi. Makin ganas aja kayaknya nih guru satu. Namanya juga manusia Bu, tempatnya salah dan lupa. Jadi ya wajar kalau kami lupa, kita kan manusia bukan raksasa. Jawab Farhan dengan santainya dan bikin anak-anak sekelas ketawa sama jawaban aneh si Ogep ini. Mungkin Bu Susi nggak paham sama apa yang dimaksud si Ogep ini, tapi kami para murid jelas sudah paham siapa raksasa tersebut. Ya Allah, kualat baru tahu rasa nih anak. Kenapa juga Bu Susi killer bener, lembutan sedikit kak sama anak didiknya. Diam, kenapa kalian tertawa? Ada yang lucu? Tanya Bu Susi yang mampu membuat anak-anak yang lain mingkem. Berani kamu ngebantah Ibu Farhan? Sambung Bu Susi dengan suara yang meninggi. Maaf Bu, jawab Farhan santai tapi masih nundukin kepala buat ngehormatin Bu Susi sebagai guru. Senakal-nakalnya anak didik pasti dia juga pengen dapat ridho gurunya, biar ilmunya barokah meskipun dikit. Tapi ya gitu, kadang sikap mereka aja yang kurang tepat. Sekarang kalian pergi ke lapangan, mumpung udah panas. Hormat bendera di sana sampai istirahat. Sambung Bu Susi. Sumpah nggak ngira-ngira kalau mau ngehukum ya, masa sampai istirahat. Ini jam pertamanya aja baru dimulai kok, berarti gue kagak bakal ikut pelajaran jam kedua dong. Wah parah nih, gara-gara si Farhan ngobek Ogep nih, gue juga kan kena hukum. Masa sampai istirahat Bu, sampai bel jam kedua aja ya Bu, tawar Farhan minta dispensasi. Tidak ada tawar menawar, di ini bukan pasar, jawab Bu Susi tegas. Tapi kan Bu, sambung Farhan. Tidak ada tapi-tapian. Kalau sampai kalian menawar lagi, ibu tambah hukumannya lari keliling lapangan 50 kali ditambah bersihin semua toilet di sekolah ini. Mau? Jawab Bu Susi tegas. Sumpah dah, itu hukuman atau nyuruh kita mati mendadak? Banyak amat, hukuman aja ditambah-tambah, kenapa nggak dikurangin aja, kan enak. Cepat sana keluar, berdiri di lapangan, hormat bendera sampai istirahat. Sambung Bu Susi lagi. Gue dan Farhan pun keluar kelas menuju lapangan buat hormat bendera seperti yang dibilang Bu Susi tadi.
Pola dosa apa gue ini punya teman pembawa malapetaka seperti Farhan loh. Udah, ini cerita gajah nggak sih? Jawab jujur dah, gak usah munafik. Ngeleket juga nggak apa-apa kok. Lama-lama gue pikir nih cerita makin ngaco aja deh.